berikutnya Bapak Ibu. Saya panggilkan moderator Mbak Ilmi Bayumi untuk memperkenalkan panel 1 Achieving Growth and Operation Efficiency Aleza Success Story. Monggo Mbak Ilmi, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you Kak Vinia. Semangat pagi teman-teman. Semangat pagi, bukan selamat, semangat pagi. Jadi semangatnya tetap pagi meskipun udah siang ya. Di sini ada teman-teman brand owners, e-commerce enthusiast, Shopify community members. Saya mau cerita dikit, jadi di sebuah klaim, katanya Indonesia disebut-sebut sebagai yang terdepan dalam hal digital retail revolution di Southeast Asia. Di mana e-commerce market di Indonesia diproyeksikan mencapai 95 miliar USD per 2025. Nah, menyambut kesempatan ini, entrepreneurs dan brand owners tidak jarang menghadapi tantangan, baik dari sisi market yang fluktuatif, juga dari aspek skalabilitas serta efisiensi operasi e-commerce bisnisnya. Spesifik ke fashion industry, ini menjadi area yang menarik dikaji, di mana besaran e-commerce market di sektor ini diperkirakan mencapai 16% dari keseluruhan dengan rate pertumbuhan sekitar 4%. Ini lumayan appealing ya. Nah, beruntungnya di sajian sesi panel pertama hari ini yang bertajuk Achieving Growth and Operations Efficiency Aleza Success Story, kita akan menyimak success story dari salah satu brand woman modest fashion, Aleza, dalam menavigasi pertumbuhan bisnis beriringan dengan optimasi efisiensi operasionalnya. Maka pastinya salah satu narasumber yang akan hadir di tengah kita ini adalah Managing Director of Aleza Indonesia, telah membangun Aleza sejak 2016. Sebelum Aleza sempat berkarir di Berry Benka sebagai Head Designer dan Senior Merchandising Manager selama hampir 4 tahun. Beliau adalah alumna dari Esmod International Fashion Design and Business School dengan fokus fashion design and pattern making dan sudah 24 tahun berkarya di industri fashion, luar biasa. Kita sambut dia, Demona. Duduk. Perjalanan sukses Aleza tidak sendiri nih teman-teman. Ada Ancanto yang membersamai langkah Aleza dalam mengoptimasi proses bisnisnya. Jadi di sesi ini dia akan ditemani sosok yang telah berpengalaman 14 tahun lebih di area merchandising untuk retail fashion, yang kini merupakan enterprise sales manager dari Ancanto. Beliau sebelumnya pernah berkarir di brick and mortar store seperti Debenhams, Metro, dan Central Dep Store, dan juga online store seperti Zalora. Lengkap ya. Menariknya di 3 tahun terakhir ini beliau bertransisi ke domain area data analytics dan passionately fokus membantu pengembangan bisnis yang lebih baik dengan penggunaan data. Kita sambut Caroline Lee. Senang sekali bisa berbincang. Ini kayaknya kursinya tinggi ya. Coba saya bisa duduk nggak ya? Oh bisa teman-teman. Oke, ini kan judulnya kita ngambil view success story-nya Aleza ya. Jadi real case langsung tadi kalau Pak Vicky sebelumnya mention dari slide ini udah menghadirkan langsung pelakunya. Sampelnya dari Aleza. Nah, bicara success story nih dia. Kita ingin mendengar langsung dari Aleza gimana sih growth trajektorinya Aleza sejak berdiri sampai state-nya di hari ini. Boleh cerita? Gak full of success story juga kali ya. Boleh, highlightnya. Halo, selamat siang semuanya, salam kenal, saya Dia. Perkenalan diri dulu ya. Oke, saya Dia, Managing Director dari Aleza. Jadi tadi balik lagi ke pertanyaannya, jadi Aleza itu start itu di 2016 ya, jadi tahun ini adalah tahun ke-8 kita berjalan gitu. Nah jadi di tahun pertama kedua itu kita, belum kenalkan, kita lebih fokus ke modest fashion ya. Jadi di tahun pertama dan kedua itu memang kita SaaS channelnya itu adalah online atau enggak website ya. Nah tapi seiring berjalannya waktu gitu kan, kebutuhan customer juga bertambah dan customer kita juga semakin luas. Akhirnya kita coba-coba nih awalnya bikin satu offline store dan keenakan kali ya gitu kan. Dan pada akhirnya di tahun sekarang tuh udah hampir 20 offline store yang tersebar di beberapa provinsi. Dan mungkin semenjak pandemi kemarin kita juga mulai ikut tren teknologi lah ya, atau enggak tren market yang ada, kita beralih juga ke marketplace gitu. Jadi 2 tahun pertama online, tahun ketiga mulai sebar offline store. Nah sebetulnya kalau kita yang nyimak success story,
ujungnya tuh pengen denger winning strateginya sih. Jadi kalau misalnya boleh sharing generally dari Aleza, key strategi untuk meraih pertumbuhan yang sekarang Aleza capai gitu. Mungkin dari sisi market positioning yang diambil atau overview penanganan operasi bisnisnya seperti apa sampai bisa say thriving 8 tahun selama ini sejak 2016. Jadi memang mungkin kalau kita lihat dari banyak source yang ada ya, banyak yang bilang ya Indonesia itu atau enggak mungkin as a global market modest itu sangat besar dan berpotensi besar juga. Nah tapi kan player juga semakin banyak gitu kan. Jadi compete-nya juga lebih lebih banyak gitu. Nah jadi memang challenge-nya itu adalah buat kita yang di industri ini gimana kayak kita bisa tetap attract customer atau enggak attract marketnya supaya emang stay with us aja sih. Nah jadi mungkin harus tetap kreatif dan bisa tetap improvement dan yang paling penting mungkin bisa cepat beradaptasi dan terus mempunyai value yang berbeda yang bisa ditawarkan lah ke market yang semakin luas juga dengan competition yang luas juga gitu. Nah jadi mungkin kalau bercerita sedikit tentang Aleza itu DNA-nya itu mungkin lebih ke diverse ya. Jadi memang kita target marketnya sih lebih niche sebenarnya. Umurnya emang di perempuan yang sekitaran 25 sampai 35 tahun. Jadi Masuk dong saya nih. Iya. Biasanya sebenarnya perempuan seperti perempuan di umur itu biasanya bukan yang labil lagi in term of personal style-nya ya. Mereka yang nggak yang into banget the trend tapi mereka udah tahu nih gue tuh sukanya kayak gini loh, personal style gue tuh kayak gini nih. Nah jadi dan faktor utama mereka membeli untuk memutuskan itu selain emang tren tapi pasti fungsional juga dong gitu kan. Nah jadi Aleza itu mungkin kalau dibilang seperti fashion yang dinamis ya, kita tetap mengikuti tren fashion yang ada, tapi karakter kita atau DNA kita yang woman Aleza ini yang kadang bisa jadi feminim, bisa jadi serius, bisa jadi fun, bisa jadi casual juga gitu. Nah balik lagi tadi, perempuan itu kan emang di umur sekian banyak aktivitas ya. Apalagi kayak perempuan-perempuan sekarang ya, jadi kayak hangout aja tiba-tiba bisa macam ada ngopi, arisan segala macam. Kerjanya mungkin sekarang udah nggak sekaku dulu gaya orang berpakaian. Nah jadi gimana kita ngelihat potensi yang ada di market kita itu supaya kita bisa mengcover Aleza itu bisa menyediakan berbagai macam kebutuhan mereka. Sih jadi strateginya tuh sebetulnya space yang ditawarkan lebar nih dari yang tadi fun, functional, tapi specifically segmen 25 sampai 35 tahun karena cenderung udah lebih stabil. Cakep banget ya, kok nggak kepikiran ya. Anyway, masuk market segmennya nih. Setelah ini cek-cek boleh. Tapi ini kan dari strategi positioning ya. Operation wise challenge-nya ada nggak sih? Jadi mungkin mulai dari awal sejak online store itu sampai buka store offline. Initially apa sih yang ternyata kaget, apalagi pas buka offline store, wah challenge ini lumayan sulit nih buat scale ya, khususnya ini kan meskipun banyak kompetitor tapi kan growing nih secara market dan volumenya juga dari waktu ke waktu bertambah, itu gimana nih handlingnya, challenge-nya gimana? Jadi sebenarnya kan omni channel itu sebenarnya dengan perubahan tadi ya market yang ada, behaviornya mereka, preference-nya mereka gitu. Perkembangan teknologi juga, omnichannel itu adalah sebenarnya value sebuah bisnis sih untuk bisa menawarkan kemudahan buat customer bisa mengakses lebih mudah gitu loh terhadap produk yang dijual gitu. Nah jadi tapi itu kemudahan sebenarnya buat customer. Tapi kalau sisi bisnisnya omnichannel itu bukan sesuatu yang mudah karena tuh challenge-nya tuh di bisnis proses biasanya kan. Jadi mungkin kalau misalnya Aleza bisa mencontohkan mungkin dari case aja kali ya. Kenapa kita pengen banget tuh omnichannel, pengen punya omnichannel, maksudnya pengen activate di omnichannel itu karena ketika kita mau scale up lah contohnya, mau ramp up the revenue gitu kan, berarti kan kita harus meluaskan jaringan distribusi channel atau enggak sales channel kita, nggak bisa cuman di situ-situ aja gitu. Nah jadi
balik lagi tuh tantangannya itu ke bisnis proses gitu loh. Contohnya nih, mungkin awal-awal pandemi itu orang beralih ke, nyebut nama merek aja boleh ya, ke Shopee ya gitu kan, Shopee. TikTok belum, TikTok masih akun fun-nya aja waktu itu ya. Nah, di saat itu kita kan pasti mungkin semua bisnis pada saat itu on survival mode ya. Kayak yang penting gimana cara jualan. Akhirnya kita juga ikutan nih bisa pengen jualan di Shopee gitu. Nah, cuman pada saat itu kita memang lebih melakukan manual approach karena kita nggak punya sistem yang mumpuni sih. Sempat manual? Manual. Oh, sempat manual. Jadi bayangin kayak kita harus memisahkan 2 stok yang berbeda. Satu untuk website, satu lagi misalnya buat offline store, satu lagi buat Shopee gitu kan. Jadi ketika misalnya ada terjadi aktivitas di Shopee gitu kan, entah itu penjualan, entah itu stock movement, kita harus melakukan action ulang di sistem kita yang udah ada ini. Nah jadi tuh effortnya tim itu on daily basis itu tuh banyak banget. Itu sempat manual multi channel semua ya? Yes. Jadi kayak di spreadsheet gitu? Yes. Nah kita punya waktu itu emang sebelum join sama Asanto punya join others WMS juga sebenarnya. Cuman OMS mereka tuh nggak integrate gitu loh. Jadi emang mesti banyak dikombine dengan spreadsheet ya yang jumlahnya mungkin udah puluhan ya kayak gitu. Oh lumayan ya, karena orang akses e-commerce apalagi waktu pandemi itu kan banyak ya dan scale-nya cepat. Gimana nih kalau misalnya masuk ke Carol dari sisi Anchanto sebagai e-commerce provider, platform management provider, melihat fenomena challenge tadi dari sisi stock management ya. Stock management karena harus manage beda channel. Itu kayaknya memang challenge sekali ya pada waktu itu. Seperti apa dari Anchanto yang kiranya? Oke. Selamat siang semuanya, saya Caroline dari Anchanto. Jadi tadi merespon dengan challenge yang dihadapi oleh Aleza. Anchanto di sini sebagai platform, kita memiliki SaaS company, kita memiliki service, salah satunya adalah order management system, di mana order management system ini sudah terintegrasi dengan semua marketplace, web store juga, ya bisa terintegrasi dengan web store juga. Seperti Shopify salah satunya, dan ini memudahkan brand seperti Aleza untuk melakukan bisnis prosesnya. Nah, kenapa begitu? Karena tadi ya, sebagai alumni merchandiser sebelumnya, challenge yang dihadapi oleh merchandiser biasanya mengalokasikan produk ke semua channelnya. Jadi kalau misalnya punya offline dan online, bayangkan kita harus mengalokasikan produk untuk setiap toko kita. Jika ada demand yang lebih di toko lain, maka kita harus men-shifting produk tersebut, stok tersebut ke lokasi lain, dan itu sangat tidak efisien ya. Nah, dengan Anchanto Order Management System, kita memiliki single view inventory untuk membantu inventory manajemennya. Dari single view itu, maka misalnya ada satu SKU memiliki 50 pieces, maka 50 pieces itu akan terdisplay langsung ke semua marketplace-nya. Jika ada satu terjual di Shopee atau di Tokopedia, maka otomatis stok akan langsung berkurang di lokasi lain. Nah, jadi itu namanya single view inventory. Selain itu kita juga bisa membantu dalam hal promotion tadi disebutkan oleh dia, di mana pada saat kita melakukan promotion di setiap channelnya, maka masing-masing admin harus mengupdate promotion dari SKU-nya. Bayangkan dengan sekarang ada Shopee, Tokopedia flash sale dan lain-lain. Aduh, untuk merchandiser itu sangat memusingkan ya teman-teman semuanya. Jadi dengan solusi dari Anchanto kita bisa mengatur promotion di semua marketplace yang berbeda-beda in single dashboard ya. Jadi itu sangat menguntungkan sekali. Iya. Ya. Karena baliknya tadi kalau manual di retail itu adalah perputaran inventory itu harus sehat. Sangat kan? cepat sekali juga. Jadi ya. ketika itu dialokasikan secara mati gitu kan, satu SaaS channel gitu hold tanpa adanya integrasi, ya di sini laku, di sini kayak mati. Nah, betul itu sekali. yang menjadi hal yang menjadi concern sih ketika kita melakukan manual. Sih. Betul. Untuk menambahkan mungkin ini menjadi resiko ya. Jadi namanya dead stock. Kalau kita sudah mengalokasikan, bayangkan kita sudah mengalokasikan ke departemen store A,
di daerah Bekasi, ternyata stoknya lebih laku di daerah Karawaci gitu kan. Untuk mentransfer stoknya, aduh Butuh itu takes effort time, lagi. betul. Bayangkan seperti itu. Dengan single view inventory kalian tidak perlu melakukan itu. Jadi itu adalah solusi untuk menghadapi challenge yang dihadapi. Wah menarik, ini order management system dari Ancanto integrated ke web stores Betul. dan e-commerce Semua lainnya. marketplace, Semua marketplace, iya. wah luar biasa. Including kalau misalnya kita ada offline stores, manajemen satu single dashboard aja. one Betul. single Jadi point. kalau misalnya kita memiliki offline store dan kalian menggunakan Shopify POS, kita juga bisa terintegrasi dengan Shopify POS. Jadi semua revenue channel yang kalian miliki bisa terintegrasi langsung di satu dashboard. Wah cakep, lebih cepat juga pelayanannya ya kalau Iya. seperti itu. Kalau Aiza sendiri tadi pengalaman kan 2 tahun online, masuk tahun ketiga offline, terus sempat manual. Iya. Kan itu lumayan labor intensif ya, harus input update satu-satu, terus mungkin delay pelayanan, ada customer marah, I don't know. Iya, iya. Itu masuk solusi order management system Ancanto sejak kapan dari journey 8 tahunnya Aleza? Jadi sedikit cerita, kita tuh sebenarnya udah beberapa kali migrasi dari satu sistem ke sistem lainnya gitu kan. Jadi Lumayan coba banyak ya. iya, jadi kita tuh sebenarnya emang dari awal itu dibantu oleh tim Spotify karena kita emang nggak punya in-house tim IT. Jadi mereka tahu banget tuh karena kayak dari awal setiap perkembangan kita mereka yang paling tahu kebutuhan kita apa. Akhirnya mereka mengenalkan Ashanto waktu itu dan mereka Tahun berapa tuh? setahun yang lalu baru, iya setahun yang lalu mereka akhirnya deep dive sendiri. Oh ini kompatibel nih buat bisnis prosesnya Aleza. Nah akhirnya baru setelah kita decide, oke nih kayaknya boleh kita coba deh karena beberapa poin tuh kayak Ashanto ini punya jawaban untuk concernnya kita nih, problemnya kita. Walaupun waktu itu belum trial banget gitu. Nah akhirnya kita invite semua tim yang in charge di lapangan karena mereka yang lebih paham gitu. Nah sampai kita emang memutuskan oke, kayaknya ini saatnya kita migrasi. Jadi mungkin belum setahun kita migrasi di Anshanto tapi banyak hal yang kita udah lihat nih hasilnya gitu dan kita udah nikmatin prosesnya sekarang gitu. Mungkin kalau bisa di-share itu sebenarnya kalau buat tim di lapangan banyak banget yang mereka bisa mention. Nah, tapi kalau aku mungkin lebih ngelihatnya in general as business perspective ya gitu. Nah, pertama itu mungkin ini credit to your team ya gitu Thank kan. you. Kenapa aku decide oke ini kita permanently migrasi nih ke Ansanto gitu. Dibanding semua mungkin value fiturnya ya. Tim Ansanto itu responsif dan solutif gitu loh. Itu yang paling penting kan. Karena tadi experience kita banyak dengan beberapa provider lah ya. Nah, kita paham lah ya kalau kita menggunakan sistem yang sudah jadi itu nggak mungkin kayak kita langsung bisa minta rubah ini, minta rubah itu. Nah, tapi kalau di Ansanto ini mereka tuh selalu memberikan solusi kalau kita stuck. Oh ini kayaknya nggak sesuai nih sama bisnis prosesnya kita. Bisa nggak sih ini dirubah gitu. Kalau mereka nggak bisa Custom merubah. request gitu. Iya, kayak kadang kita kan nggak terlalu paham ya apa yang ada di dalam ya fiturnya. Cuman ketika misalnya tim stuck nih, kok ini nggak sesuai dengan flow kita nih gitu. Akhirnya mereka raise isu nih misalnya ke tim Ansanto gitu. Nah, responnya mereka itu lebih berupa solusi gitu loh, nggak yang sekedar cuman nggak bisa gitu. Solusinya misalnya, oh sebenarnya kita ada nih tapi flow kalian mungkin bisa dirubah sedikit ininya. Jadi pada akhirnya tim kita bekerja sama dengan tim Ansanto itu bukan ketika kita punya problem bukan customer service gitu yang mungkin jawabannya template kalau nggak ada solusi ya udah kalian ikut aja. Nah tapi kalau ini lebih ke teamwork sih, jadi setiap tim kita nemuin kendala terusnya emang kayak dipecahkan bareng gitu. Nah itulah yang bikin mungkin sampai saat ini itu udah smooth gitu. Dan smoothnya kalau mungkin kalau as a business kalau kita ngelihatnya di level manajemen harus refleksnya ke sebuah angka ya. Penyu dong. Metrik gitu kan. Nah, tadi balik ke omni channel gitu. Mungkin
setahun yang lalu itu compare to tahun berjalan ini marketplace kita ini, aku juga belum pernah mention nih sama tim Anchanto, itu revenue-nya naik 389%. Wow, 380%. %. Wow. Iya, karena tim kita itu lebih fokus ke strategi salesnya dibandingkan dengan kayak administratif. Operations issue ya, kan? itu Kayak dari tiap hari alokasi produk, create back end order, itu kan effort ya. Jadi kayak mereka tuh punya, udah fokusnya ke yang lebih strategi level, salesnya mesti diapain, gimana ngeboost ini, menganalisa ini gitu. Terusnya yang paling penting itu kalau di WMS itu kan emang inventory ya, inventory akurasinya seperti apa. Karena kalau inventory nggak akurat itu impactnya kemana-mana, impactnya ke tim sales juga, mungkin ke tim finance juga. Jadi kayak secara operasional keseluruhan itu sangat mempengaruhi, karena kalau mungkin buat di retail inventory itu jantungnya ya gitu kan. Jadi I see. Oh, jantungnya inventory iya, ya? Sebagai outsider baru belajar, iya. oke. Nah, jadi kalau di dalam secara operasionalnya nggak rapi, otomatis gimana kita mau improve ke depannya? Karena kalau produknya sendiri kan itu lebih ke visual, attract ke customer ya. Tapi gimana kita bisa improve di dalam itu yang lebih penting dulu sih gitu loh. I see. Jadi generally tadi udah berpindah-pindah Iya. sistem provider, lalu setahun terakhir mematapkan hati untuk pakai OMS dari Anchanto, dan proses migrasinya seamless ya dengan Seamless support sih, Anchanto yang iya, cepat, iya. terus lumayan bisa ada custom bisnis proses seperti Iya. apa, disupport cepat ya. Iya. Dan surprisingly itu tadi kan ujungnya nih like measured dari 380% improvement dari hasil produktivitas tim ya. Tapi kalau yang directly say durasi yang biasanya dipakai untuk simply stock management misalnya gitu, dan sekarang gitu dengan single view inventory itu ada nggak significant difference sebelum dan sesudah pakainya? Pasti gitu? ya, jauh Berapa banget jam ya. misalnya, atau Oh. dalam sebuah satuan waktu gitu, ada nggak? Dalam satuan waktu semuanya lebih cepat sih, karena setiap gini nih, mungkin kalau dulu kita walaupun udah pakai sistem karena harus dikombin dengan manual gitu, setiap stage yang kita harus laluin di sistem itu, tim itu harus melakukan action gitu kan. Kalau sekarang semuanya udah automate, jadi mereka nggak perlu nge-record ulang, otomatis dalam sehari itu ya mereka produktivitasnya kenaik dong gitu loh. Jadi mereka itu sekarang bisa, let's say kita bilang tim warehouse ya, dulu mereka nggak bisa hit KPI mereka, karena KPI-nya warehouse itu adalah menjaga akurasi stok kan. Nah, dengan tadi banyaknya lot yang terlalu Termakan lah ya, riuh sama ya gitu operation. kan, akhirnya setiap kita stock of name itu buat reach 90% akurasi itu susah. Susah sebelumnya? Susah banget. Untuk reach gitu. 90%? Iya. Oh. Jadi pasti ada diskrepansi itu 10%. Let's say kita punya 70.000 barang ya. 10% itu kan gede banget ya. Gede gitu sekali kan. ya. Sekarang karena semuanya udah terrecord dengan jelas dan timnya juga nggak yang overload dengan administratif tadi, mereka itu sekarang bisa melakukan stock of name sebulan sekali dengan rate 100% akurasi loh. I see. Jadi repetitive operation Yes. task ini udah automated, Yes. jadi tim slot ini Iya. bisa lebih dialokasi Iya. untuk jualan ya? Iya, dan maintain KPI-nya mereka KPI gitu juga. loh. Wah, mantap sekali. Ingin tahu view dari Anchanto sebagai sistem provider. Ini isu seperti ini yang dihadapin Aleza itu common issue nggak sih yang dihadapin oleh e-commerce atau brand owners yang lain? Jadi kalau tadi isunya adalah data accuracy dan juga sistem reporting ya, itu adalah common issue yang dihadapi oleh brand, terutama kalau saya meng-highlight di sini fashion apparel mungkin yang memiliki variance yang banyak sekali ya. Challenge-nya adalah pertama tentu saja pada saat penerimaan barang atau inbound, pada saat penerimaan barang dengan adanya sistem tentu saja lebih terstruktur ya dalam proses labeling seperti itu, kemudian put away produk di location tertentu seperti itu akan memudahkan. Kemudian dari segi monitoring stok, jika kita memiliki sistem stage by stage akan terrecord dengan baik seperti itu, di mana lokasi perpindahan barangnya, dan dengan adanya sistem kita bisa mengidentifikasi produk tersebut sesuai dengan SKU-nya dengan tepat.
Kenapa tadi saya bilang variance challenge yang dihadapi oleh produk yang memiliki variance biasanya terutama fashion apparel mereka akan tertukar SKU-nya sehingga tadi ya disebutkan dalam proses stok opnam akan banyak sekali terjadi discrepancy dan jika kita menggunakan cara manual bayangkan bahwa ada 70.000 produk tadi yang dimiliki dan itu tertukar SKU labelnya itu akan sangat memusingkan untuk mengidentifikasi produk itu dari SKU yang mana. Dengan adanya sistem ini akan memudahkan kita untuk men-track atau memonitor pergerakan barang sehingga produk ini atau inventory ini akan akurat ya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah dari segi reportingnya tentu saja kalau misalnya produk sudah direcord dengan baik maka kita dari manajemen juga bisa melihat di mana nih pergerakan barangnya tadi ya meminimalisir adanya admin work ya. Kita bisa tahu produk apa yang sell through rate-nya rendah, kemudian produk apa yang produknya yang aging, produk apa yang ternyata udah di storage tapi belum dikeluarkan, lupa dipromosikan seperti itu. Semua data yang di record akan langsung dapat di sajikan reportnya secara instan, tidak perlu ada effort untuk melakukan stok opnam dulu satu-satu, terus kemudian menginput di Excel, kemudian menganalisa, tetapi dengan data yang sudah dilakukan input dari awal, kemudian dimonitor, reportingnya sudah terstruktur, manajemen bisa langsung melihat informasinya, mengambil tindakan sehingga tadi ya produktivitinya bisa meningkat, kemudian mereka juga bisa melakukan product push gitu ya dengan cepat dan tidak akan menghilangkan kesempatan untuk menjual produk tersebut di season yang bersangkutan seperti itu sih. Jadi lumayan universal problem Betul ya dan sekali. sistemnya by feature wise udah dibuat didesain Betul, sedemikian rupa untuk yeah. meng-cater itu ya sampai bisa dapat end to end helicopter view untuk manajemen ambil decision ya luar biasa. Nah sebenarnya kalau ngomongin isu yang dihadapi nih, ada common issue lain gak sih yang dihadapi biasanya commonly oleh e-commerce? Kalau common issue lain yang dihadapi oleh e-commerce brands biasanya adalah dengan melihat market demands yaitu consumer behavior, di mana yang banyak dirasakan dari brand-brand adalah jika mereka memiliki sebuah brand dengan identitas sebuah brand, mereka commonly tidak memiliki kesempatan atau tidak memiliki visibility terhadap adanya market demands. Di mana contoh ya sebelum pandemi sama sesudah pandemi adanya transition dari consumer behavior dalam hal product spending ya. Price affordability dari sebuah produk itu terjadi shifting. Kemudian preference. Mungkin saya kasih contoh sebelum pandemi semua orang ke kantor pakai baju smart casual lebih cenderung formal ya. Mereka memakai leather shoes ke kantor atau flat shoes. Tetapi sekarang setelah pandemik semua berganti ya. Orang-orang yang bekerja sekarang lebih menyukai outfit yang lebih smart casual dengan menggunakan sneakers kayak Mbak Vinia gitu ya, kayak Jason. I think this is a new normal for us, right? Gitu. Jadi dengan adanya itu maka banyak brand mereka berubah. Nah, ini adalah challenge yang dihadapi sebuah brand. Jika mereka tetap dengan identity mereka tanpa melihat adanya demand yang baru yang ada di market, maka ini akan membawa mereka pelan-pelan mengalami declining gitu ya. Karena mereka tidak bisa fulfill kebutuhan dari customer. Nah itu visibility itulah yang biasanya dihadapi oleh sebuah brand. Kira-kira penanganannya gimana? Kalau misalnya kita kan yang agak old style itu survei market ya. Benar-benar kita tanya, interview atau kita kirim kuesioner. Ada penanganan lain nggak yang bisa dibilang ini kan pergerakannya cepat ya consumer behavior yang lebih cepat supaya kita bisa dapat view preferences dari consumer yang kita target itu seperti apa? Untuk Ancanto sendiri kami baru saja melaunching produk namanya Digital Shelf by Ancanto, sedikit promosi. Jadi Digital Shelf adalah data analytics yang kita ambil dari marketplace, dari web store, dari social media seperti TikTok, seperti itu. Secara real time. Jadi data yang kami ambil adalah public data, very legal. Data yang kami ambil semua dari product page, di mana kita bisa melihat performance dari brand kita sendiri juga dari kompetitor ataupun market secara keseluruhan. Kita di sini melihat produk apa yang saat ini menjadi tren di market,
Kemudian kita memvalidasi dengan bagaimana penjualan dari produk tersebut, kategori apa yang saat ini sedang trending seperti itu dan bagaimana performance-nya dalam case kayak produk terjualnya. Kemudian kita juga bisa melihat affordability dari customer dengan melihat produk apa di harga berapa yang paling banyak terjual di market seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah promotion apa yang diberikan oleh kompetitor kita terhadap produknya. Tentu saja ini akan membantu tim kita dalam melihat kompetisi di market satu. Kemudian kita juga bisa melihat dari segi sentimen analisis ya. Jadi kita bisa mengetahui kayak satu tadi kita udah melihat kompetitor ngelakuin apa, produk apa yang dijual, kategori apa yang dibeli oleh customer. Kemudian kita bisa melihat sentimen analisisnya. Pada saat kita melihat suatu produk, contohnya luaran yang dipakai oleh dia gitu ya, apa sih kesan positif atau negatif yang ditinggalkan customer? Mungkin oh bajunya cantik sekali, terus kemudian warnanya bagus, atau mungkin packagingnya berantakan, atau misalnya pengirimannya lama dan lain-lain. Nah ini akan membantu kita untuk meningkatkan performance dari brand kita dan juga produk kita. Kita bisa melakukan improvement dari sentimen yang ditinggalkan oleh customer. Selain itu dari data market ini kita juga bisa melihat head to head produk yang bersaing dengan kita di market, di mana pada saat kita bicara tentang produk yang kita punya, let's say produk suplemen kecantikan seperti itu, apalagi ya produk yang sekarang lagi tren, yang dibeli, yang memiliki share of search di market yang lebih terekspos dari produk kita. Ini akan membantu kita untuk merefleksikan penanganan atau strategi yang harus kita lakukan terhadap produk kita untuk meningkatkan exposure di market dan masih banyak lagi. Jadi ini salah satu caranya. Wah menarik, jadi fashion brand owners seperti Aleza dan teman-teman brand owners di sini kalau misalnya kita pengen nonton ya, monitoring ya, sebenarnya monitoring consumer behavior, pergerakannya seperti apa dan preferensinya seperti apa, itu basisnya bisa kita lihat per produk atau keyword tertentu yang memang itu source-nya public data seperti comment review produk gitu. Betul ya dari e-commerce gitu. Wow itu luar biasa sih, itu sifatnya real time. Jadi iya, kita ambilnya secara real time. Oke, jadi kalau misalnya, kan kadang-kadang kalau di beberapa case dulu tuh ada satu public figure pakai jaket bomber misalnya. Tiba-tiba besoknya rame gitu di e-commerce, itu bakal langsung ke capture tren-tren seperti itu? Nah, jadi ada perbedaan kalau kita bicara tentang marketing. Contohnya tadi ada influencer yang menggunakan jaket bomber gitu, bomber jacket. Saat kita melihat tren, kita harus bedakan apakah itu benar tren atau itu cuma fad gitu ya. Artinya adalah kalau kita lihat tren berarti memang banyak digunakan, tetapi bagaimana penjualannya. Yang menjadi challenge untuk brand adalah saat dia melihat tren, kemudian dia mengikutinya, tetapi dia tidak tahu target audiensnya. Ternyata kalau kita bicara tentang padded jacket deh gitu ya, kita lihat bahwa padded jacket lagi tren atau padded skirt lagi tren, tetapi di Indonesia itu bisa diaplikasikan tidak. Kalau kita hanya terjun langsung mengambil tren tersebut dan mengeksekusinya dalam hal productions, kemungkinan terburuk adalah produk kita tidak akan terjual secara maksimal. Nah, dengan melihat data-data ini, dengan melihat demand dari market, kita bisa memvalidasi berapa sih sebenarnya demand yang untuk produk ini. Berapa saya harus mengalokasikan budget saya ke produk ini, dan akhirnya kita bisa memutuskan decision yang terbaik untuk mengalokasikan budget kita memproduksi ini, berapa banyak quantity yang harus kita produksi sehingga saya bisa meet the target audience seperti itu. Sih, jadi memang nggak hanya ngelihat competitive landscape-nya aja, tapi juga demand-nya ya. Betul sekali. Oh, iya, yang pernah one hit wonder juga tuh baju koko Wakanda tuh. Iya. Yeah. Baju koko Wakanda banyak yang pesan, wah seru banget ya. Ini seru sekali sharingnya, biar kita nggak seru sendiri, kita buka pertanyaan dari audiens. Angkat tangan atau kita pilih di depan? Angkat tangan ya. Silahkan pertanyaan dari audiens, boleh angkat tangan. Sudah ada masuk di slide ya? Ada pertanyaan langsung dari teman-teman? Mumpung bisa ngobrol langsung nih sama dia dan Carol. Ada di Slido di sini. Slido. Mungkin pertanyaannya untuk Aleza. Oke, baik. Boleh pilih deh. Boleh pilih, dia lagi akses langsung pertanyaannya. Mau jawab yang mana silakan. Yang pertama kali ya. Nyala nggak sih? Nyala ya? Nggak, Oke, aku jawab dari atas saja ya. Untuk perkembangan fashion, pernahkah meniru tren di luar negeri? Pastinya
tren yang ada di Indonesia ini pasti dipengaruhi oleh global trend ya. Jadi kita nggak munafik, pasti kita eh, terinfluence dengan global trend. Nah, emang karena global trend itu juga yang membentuk tren di lokal pastinya gitu. Jadi kalau untuk bilang meniru, mungkin kata lainnya adalah mengikuti tren. Oh, misalnya memang karena kalau kita nggak ngikutin tren juga susah ya ada di Betul fashion ya. sekali. Jadi kita emang harus ngikutin momennya, tapi emang mesti nyesuaiin dengan karakter brand masing-masing sih. Jangan sampai ternyata itu trennya nggak sesuai dengan market kita juga, ya nggak akan works juga dong gitu. Paling itu sih. Oke, tapi disesuaikan dengan musim dong. Iya. Kita nggak mungkin pakai winter coat di sini kan ya. Disesuaikan dengan emang ya disesuaikan dengan demand-nya Demand-nya lokal juga, lokal sama ya. karakter dan Bisa jadi DNA berbeda brand ya. masing-masing juga sih. Iya, oke. Kita coba satu pertanyaan buat Ancanto nih ada. Custom Oke. request harus develop dulu atau bagaimanakah dan berapa lama dikerjakannya? Oke, jadi untuk custom request itu tergantung dari kebutuhan customernya. Kita akan melihat dulu dari proses scoopingnya, apakah dibutuhkan custom request berdasarkan bisnis proses yang dibutuhkan. Jika tidak, ya kita bisa mengikuti apa yang ada saja. Tapi jika memang custom request dibutuhkan, melalui proses scooping kita akan bisa memvalidasi. Kemudian kita akan memutuskan berapa lama pengerjaannya. Seperti itu, jadi it depends ya. Jadi relatif terhadap scope Betul, kebutuhan customer ya, iya. soal berapa lama dan strateginya baik. Oke, sisanya ini ada pertanyaannya kaitannya dengan Aleza ya. Apakah model hijab Aleza mengikuti tren yang saat ini berlangsung? Contohnya hijab instan, hijab kaos, dan yang lainnya. Oke. Bagaimana kakak? Jadi mungkin aku rasa mungkin nggak tahu ya Aleza doang atau mungkin brand-brand founder lain di sini juga sama. Kadang kita tuh dalam masa berkembang itu sempat ada pasti masa labilnya ya Betul, gitu loh. betul. Kayak kita lupa karakter kita sendiri, di luar itu lagi laku ini nih, brand ini lagi bikin ini, kita otomatis ikut-ikutan juga. Nah, kita pernah juga ada di masa-masa seperti itu, seperti yang pastinya. Cuman pasti yang setiap saat kita review lagi dan reflection lagi, oh ternyata tuh sebenarnya customer kita tuh nggak butuh hal itu. Jadi yang mereka butuhkan adalah apa yang membuat brand kita berbeda, kenapa mereka milih kita. Jadi Nah itu agak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Iya. kan soal ngikutin tren nih. Iya. Nah strategi untuk branding Aleza sendiri menjaga konsistensinya. Dan konsepnya tadi kan mention tuh ada fun, functional, iya, timeless gitu. Nah itu gimana menjaga strategi branding Aleza in term of consistency? Di tengah tadi ada juga pertanyaan soal mengikuti tren. Iya, branding Aleza. Tadi aku lupa aku udah ngomong kemana. Jadi memang harus stay true to your DNA sih sama karakter. Jangan kayak gampang terpengaruh dengan kadang kan kita tadi komparasi ya, brand lain udah sampai mana, brand lain bikin ini. Karena kita nggak tahu sebenarnya yang customer kita butuhkan tuh bukan hal itu gitu. Mereka milih kita karena kita punya value yang berbeda. Jadi memang kita pertama memang harus paham strength-nya kita apa. Nah itu fokusin di situ sih. Dan kalau untuk masalah branding sih kita memang tetap melakukan berbagai macam strategi marketing sih. Jadi balik lagi branding itu memang harus sesuai dengan karakter yang emang kita ingin sampaikan gitu. Jadi stay true DNA dan tadi konsepnya ngunci customer persona ya yang 25, 35 Iya. udah lebih stable dan all taste of ini ya. Wah, pas banget. Menarik ini pertanyaannya. So far kalau dari sesi ini yang 4 atas ya. Sebetulnya dari aku ada pertanyaan tambahan nih buat Carol. Gimana strategi Ancanto menyambut kesempatan dan tantangan dengan prediksi tren e-commerce yang akan datang? Ancanto untuk tren e-commerce yang akan datang, kita tahu bahwa diperkirakan tahun 2026 ini akan ya mencapai 8 billion gitu ya untuk Indonesia sendiri. Nah, kami sudah memiliki berbagai macam produk gitu ya. Selain kita punya warehouse management system, kita punya order management system, kita punya digital shelf, kita juga baru meluncurkan parcel tracking seperti itu.
Betul, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita tahu bahwa kalau dulu brick and mortar is very strong in Indonesia market, tapi sekarang demand-nya lebih ke online. Untuk itu dari segi OMS kita terintegrasi dengan semua marketplace termasuk TikTok. Kita catching up with that gitu ya. Kemudian kita juga meningkatkan pelayanan kita dari segi feature-feature kita dari segi warehouse management system, di mana kalau dulu kita berfokus pada warehouse, sekarang kita punya yang namanya retail module consignment management. Nah, kenapa? Karena tadi yang disebutkan oleh Vicky, di mana dengan adanya yang namanya omnichannel, brand itu membuka channelnya tidak hanya di online tetapi juga di offline. Mereka ingin mengintegrasikan secara seamlessly, maka kita harus bisa melakukan proses order routing namanya, di mana yang tadi ya Boris buy online, kemudian return in store, buy online, pick up in store and so on. Itu harus dapat dilakukan. Kita sudah mengaktifate itu untuk memenuhi omnichannel strategi dari sebuah brand. Kemudian retail module consignment tadi, di mana brand banyak memiliki offline store yang diactivate sebagai warehouse. Ya, jadi actually itu offline store, tapi mereka activate sebagai warehouse. Nah, untuk itu kita mengaktifkan retail module consignment, sehingga pada proses transfer barang bisa dilakukan dua arah, baik itu permintaan dari segi toko jika mereka memiliki permintaan barang, dan juga dari segi warehouse. Mungkin di sini ada dia dari Aleza. Biasanya merchandiser yang mengalokasikan produk ke toko-toko, betul ya, setelah mereka menganalisa dan lain-lain. Tetapi di sini dilakukan dua arah dengan retail model consignment. Toko bisa melihat produk apa yang paling mereka butuhkan dan mereka ingin untuk jual. Nah, jika mereka merasa bahwa stoknya mereka sudah low stock, kemudian mereka ingin mengalokasikan kembali, mereka bisa langsung mengisinya di retail module consignment, sehingga si headquarter dapat mendapatkan instruksi tersebut untuk mengirimkan barang. Jadi itu adalah salah satu kemudahan untuk mengaktifkan toko-toko offline sebagai warehouse-nya mereka, seperti itu. Jadi sudah siap meramaikan pertumbuhan e-commerce mendatang dengan parcel tracking tadi dan retail module. Iya, dan juga parcel tracking, di mana kita bisa mengontrol, memonitor produk kita udah sampai mana nih, gitu. Ya? Iya, jadi pada saat kita beli barang, produk kita itu udah sampai mana stage-nya, apakah sudah diproses, apakah sudah dikirim, dan terakhir ya tentu saja digital shelf ya, di mana kompetisinya terus berlangsung, bertambah sengit ya, banyak sekali brand-brand bermunculan out of nowhere. Kita tetap harus bisa stay ahead. Nah, digital shelf adalah salah satu yang bisa menjawab itu. Digital shelf, nih ada pertanyaan kaitannya sama digital shelf competitor analytics. Ada metrik apa aja bisa didapatkan dari kompetitor? Untuk metrik yang bisa didapatkan tentu saja dari pricing, promotions, kemudian kita juga bisa melihat product availability dari kompetitor kita, dan juga kita bisa melihat sentiment analysis dari kompetitor kita. Kita bisa melihat sentimen analisis ini lebih deep dive lagi dari segi review, engagement, dan lain-lain seperti itu. Jadi itu adalah matrix-matrix yang bisa didapatkan dari digital shelf. Tentu saja kalau Anda semua memiliki dealer atau misalnya kalian memiliki reseller, kita juga bisa memonitor distributor kalian paling banyak menjual brand apa atau SKU apa yang paling banyak terjual, seperti itu. Sangat komplit sekali. Iya, ini jadi menyusul lagi nih pertanyaan ke Anchanta. Retur barang dan metode pengembalian stok seperti apa kalau kaitannya dengan tadi single view inventory punya OMS? Kalau untuk single view inventory ini, kalau kita bicara tentang retur barang atau pengembalian stoknya tergantung dari metode apa yang dilakukan. Jika mengaktifkan single seperti biasa, bukan omni channel, maka returnnya di satu tempat. Tetapi kalau sudah diaktifkan dari yang tadi saya bilang Boris atau Bopis atau omnichannel, maka nanti akan metodenya akan di arrange dari segi order routing seperti itu ya. Order routing, jadi kalau order routing berarti misalnya saya belinya di online tapi saya mau pick up-nya di Karawaci. Nah, atau misalnya saya belinya di online, datang ke rumah saya, habis itu saya mau return, tokonya ada di Karawaci, saya bisa mereturn. Nah, nanti kita akan setting di dashboard kita dari namanya order routing seperti itu. Kayaknya ada perlu follow up lagi ya. Kalau misalnya follow up bisa ngobrol-ngobrol kan post session. Bisa ya, ini ada lumayan technical dan kayaknya harus nyobain langsung ya. Harus nyobain langsung. Anyway, mendekati akhir sesi ini kita ingin mendengar final wisdom dari Carol dan dia. Dari Aleza dulu kita ingin dengar nih.
Bagaimana solusi yang sudah diterapkan tadi kan banyak nih dan pengalaman setahun terakhir dari Anchanto telah membantu kesiapan Aleza dalam menyambut pertumbuhan bisnis masa depan. Dan saran apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman brand owners di sini khususnya dalam mempertimbangkan solusi e-commerce operation untuk mengoptimalkan efisiensi operasi bisnisnya? Mungkin belajar dari banyak hal yang kita lewatin kemarin gitu kan. Jadi memang maksudnya ketika kita mau scale up the business gitu, hal yang pertama kali mungkin menjadi prioritas itu adalah kita bisa fokus dulu ke bisnis operasionalnya sih. Gimana misalnya untuk meningkatkan produktivitas, mengefisiensikan segala sesuatunya gitu kan supaya bisnis itu mungkin bisa lebih sustainable dalam jangka panjang, itu yang harus menjadi prioritas sih kalau menurut kita kemarin, karena kita juga sempat kemarin kan mengalami banyak kendala di operasional. Itu tuh ternyata impactnya tuh jauh kemana-mana gitu. Jadi bukan karena balik lagi operasional itu akan reflect ke revenue atau enggak ke cuannya company. Jadi itu sangat penting sih. Jadi sebelum kayak kita improvement di bidang-bidang lainnya, di aspek-aspek lainnya, membenahi operasional itu tuh sangat penting sih. Karena itu keterkaitannya panjang banget gitu. Jadi kalau dari dia operational sustainability dan scalability adalah kunci ya. Yes. Adalah kunci buat sampai akhirnya mencapai achieving business growth ya, luar biasa. Kalau dari Carol, aspek apa yang harus diperhatikan brand owners dalam memilih solusi terkait kebutuhan e-commerce operations? Bisa di-highlight keunikan solusi yang ditawarkan Anchanto untuk membantu bisnis seperti Aleza sekarang berkembang dan thriving? Saya rasa kembali lagi ke business owner, apakah kalian memang ingin memfokuskan produknya di online atau tidak, atau dalam hal inventory management, apakah memang dari segi bisnis ingin menjadi lebih scalable atau tidak. Anchanto di sini menawarkan service di mana feature-feature kami sudah bisa membantu kalian untuk lebih mengelola inventory dengan lebih baik ya. Tentu saja kalau kita bicara tentang produk sendiri, banyak hal yang bisa kita lihat dari keunikan SKU produk atau kita namakan barcode seperti itu. Atau dari segi kita bicara tentang packaging, bagaimana kita melakukan perhitungan SKU kita terhadap pieces yang kita miliki untuk membantu proses inbound dan outbound dengan lebih mudah. Tetapi terlebih lagi kalau kita bicara tentang scalability dalam hal bisnis, jika kita fokus hanya terpaku untuk membesarkan bisnis kita di satu channel saja, maka tentu saja sulit untuk kita berkembang. Tapi Anchanto di sini dengan keunikan kita terintegrasi dengan web store dan juga marketplace, ini memudahkan kalian untuk meningkatkan scalability dari segi bisnis karena akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi dari tim. Tadi kalau dibicarakan oleh dia, tadinya tim yang selalu kerjanya manual dengan menggunakan sistem, dengan integrasi kita, tim kalian bisa meningkatkan produktivitas dan lebih memikirkan dari segi strategi. Itulah keunikan kita ya, sudah terintegrasi dengan semua itu dan termasuknya juga kurir ya. Dan tentu saja yang terakhir adalah digital shelf, di mana kalau kita bicara tentang produk lain, mungkin tidak ada produk yang all in one ya. Sedangkan kalau untuk Anchanto di sini kita juga menyediakan market data secara real time. Jadi dan itu semua bisa terhubung, terkoneksi dalam satu ekosistem yang sama. Artinya kita bisa langsung dalam real time melihat bagaimana performance brand kita dari integrasi OMS ke digital shelf. Kita juga bisa melihat kompetitor kita mengambil action dan memberikan strategi yang lebih baik untuk produk kita dan ini akan membantu untuk meningkatkan revenue. Jadi saya rasa itulah keunikan dari Anchanto yang membantu dari hulu ke hilir gitu ya, seperti itu. Integrasi ya tadi yang memang jadi core-nya sekali ya. Tadi operation, sustainability dan integrasi ketemu lah jadinya bisa mencapai bisnis growth. Luar biasa, tepuk tangan untuk Carol dari Anchanto dan dia dari Aleza. Kalau saya recap dari experience Aleza, kita belajar bagaimana mencapai pertumbuhan bisnis dengan optimasi operasi melalui inventory management yang lebih baik, disupport solusi dari Anchanto seperti order management systems, yang mana turut meningkatkan data akurasi sepanjang bisnis proses sehingga stock checking, transaction history
lebih traceable untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan customer, serta efektif reporting yang membantu tim Aleza menjadi lebih inform dan dapat dengan lebih cepat mengambil keputusan, hingga secara overall meningkatkan produktivitas operasi Aleza dalam memberikan pelayanan terbaik yang eventually mencapai business growth yang signifikan. Luar biasa. Demikian sesi diskusi panel ini, semoga dapat memberikan inspirasi untuk teman-teman Shopify Community Member. Saya kembalikan ke Kak Vinia.